Hai guys, kembali lagi bersama Caca Studio. Diyakini mereka masih ada, jauh dari jangkauan manusia. Untuk mengetahui keberadaannya, manusia harus berusaha ekstra. Baiklah, di video kali ini Caca Studio akan membahas hewan langka yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Kakapo. Kakapo merupakan jenis burung nuri yang mendiami wilayah negara Selandia Baru. Nama latinnya adalah Trigophabroctylus. Kondisinya kini memprihatinkan, sebab terancam punah dengan semakin menurunnya populasi. Menurut data dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam, jumlahnya kini hanya tinggal 116 ekor. Hal tersebut membuat statusnya dilindungi dan tergolong langka. Kakapo merupakan makhluk nokturnal atau menjalani kehidupan di malam hari. Ciri-ciri pada wajahnya adalah berbentuk bundar dengan memiliki bintik-bintik berwarna hijau kekuningan. Bentuk paruhnya melengkung ke bawah berwarna abu-abu. Burung ini bisa terbang, namun hampir keseluruhan hidupnya dihabiskan di atas tanah. Habitat asli kakapo berada di Selandia Baru. Kakapo berada di banyak jenis wilayah untuk hidup. Namun, kakapo sering ditemukan di wilayah tepian hutan hujan, tanah rumput yang luas, hingga rawa-rawa. Menurunnya populasi hewan ini dikarenakan habisnya habitat alami mereka. Semoga populasinya dapat pulih kembali ya guys, sehingga anak cucu kita masih bisa melihatnya nanti. Okapi. Bila melihat dari penampilan fisiknya, hewan ini sering dikaitkan dengan jerapah, zebra, dan kuda. Okapi juga dikenal sebagai jerapah hutan. Penggalian arkeologi telah menemukan ukiran okapi di Mesir. Disimpulkan bahwa hewan unik ini telah dikenal oleh masyarakat Mesir kuno. Namun, secara resmi okapi baru ditemukan pada awal abad ke-20. Seekor okapi dewasa, tinggi tubuhnya bisa mencapai 2 meter, dengan panjang sekitar 2,5 meter. Habitat alami okapi adalah hutan hujan lebat dan lembab yang terletak di dataran tinggi. Okapi biasanya ditemukan di Kongo dan daerah-daerah tertentu di Sudan. Macan tutul dan manusia merupakan ancaman terbesar bagi okapi. Garis-garis pada kaki okapi memberikan kamuflase yang sangat baik. Okapi adalah herbivora. Mereka bisa makan 18-29 kg makanan setiap hari dan memainkan peran penting dalam ekologi hutan hujan karena melahap berbagai tumbuhan di dekat permukaan tanah. Sangat gampang untuk membedakan okapi jantan dan betina. Okapi jantan memiliki tanduk, sementara betina tidak memiliki tanduk. Seperti yang sudah disampaikan tadi, selain di kebun binatang, okapi liar hanya dapat ditemukan di Kongo dan Sudan. Dugong. Hewan ini dapat ditemukan di perairan tropis di seluruh dunia. Dugong tergolong dalam ordo Sirenia bersama dengan manatee. Dugong merupakan satu-satunya herbivora di laut. Dugong kerap dijuluki sebagai sapi laut karena menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan rumput di lautan. Dugong memiliki hubungan yang dekat dengan gajah daripada hewan laut lainnya. Dugong bahkan menumbuhkan gading seperti gajah. Dugong memiliki rentang hidup yang cukup panjang dan dapat hidup sekitar 60 hingga 70 tahun. Tidak seperti sepupunya manatee yang hidup di air tawar dan air asin, dugong hanya berhabitat di air asin. Dugong memiliki penglihatan yang buruk, namun kemampuan pendengarannya sangat menakjubkan. Meskipun dugong hidup di lautan, mereka adalah mamalia dan perlu kembali ke permukaan secara teratur untuk bernapas dengan berdiri menggunakan ekornya. Dugong dewasa tidak memiliki banyak predator alami.
Tetapi bayi dugong sering diburu oleh paus pembunuh, buaya, dan hiu. Hewan ini banyak diinspirasikan sebagai putri duyung. Namun, karena aktivitas manusia, dugong sekarang dalam bahaya punah. Komodo. Kali ini kita membahas hewan endemik Indonesia. Habitat komodo hanya ada di Indonesia, tepatnya di kawasan Taman Nasional Komodo yang menghuni 3 pulau besar, yakni Komodo, Rinca, dan Padar, serta 2 pulau kecil yaitu Gili Motang dan Nusa Kode, Nusa Tenggara Timur. Komodo adalah reptil besar yang dapat tumbuh hingga 3 meter dengan berat 150 kg. Mereka sangat kuat dengan tubuh yang panjang dan tebal, kaki yang pendek, berotot, dan ekor yang kuat. Komodo memiliki kepala yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang besar dan lebar. Rahang yang kuat menyembunyikan mulut yang penuh dengan bakteri mematikan dan giginya yang tajam. Meskipun komodo memiliki penglihatan yang baik, mereka lebih mengandalkan lidah bercabang mereka untuk mencium yang ada di sekeliling lingkungan mereka. Komodo adalah predator soliter dan kuat. Wilayah jelajah mereka tergantung pada ukuran individu dan mampu menempuh jarak sekitar 2 km setiap hari. Jadi, komodo tidak perlu sibuk untuk membunuh mangsanya. Mereka hanya perlu menggigit dan melepaskan mangsanya. Setelah mangsanya mati, komodo akan menggunakan penciumannya untuk mencari bangkai mangsanya. Badak hitam. Pernahkah kamu melihat badak hitam sebelumnya? Badak hitam merupakan jenis badak terbesar ketiga dari 5 jenis badak yang ada di dunia. Mereka biasanya hidup antara 35 dan 50 tahun. Dan sebagian besar, badak hitam hidup di Afrika Timur seperti di Tanzania. Terlepas dari namanya, badak hitam sebenarnya tidak memiliki warna hitam, melainkan abu-abu. Hewan yang memiliki nama latin Dicerus bicornis ini berasal dari keluarga Rhinoceratidae. Hewan ini merupakan jenis herbivora yang suka makan tanaman hingga 220 jenis berbeda. Mereka memakan tanaman berdaun, cabang, pucuk, semak, dan buah. Ternyata hanya ada 3 subspesies badak hitam yang masih hidup di dunia, yaitu badak hitam timur, badak hitam tengah selatan, dan badak hitam barat daya. Subspesies badak hitam barat dinyatakan punah pada tahun 2011 sebagai akibat langsung dari perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal. Belakangan pecinta satwa sengaja memotong cula mereka untuk menghindari satwa itu dari pemburuan liar yang tentunya mengincar culanya. Bagaimana guys? Dari beberapa hewan yang kita bahas, apakah kamu pernah melihat hewan-hewan itu baik liar maupun di kebun binatang? Sampai sini video kita kali ini ya guys. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.